Nih, letakkan di sini. Di sini terjadi kan, kalau yang pasang IUD, pasang kontrasepsi ADR, nah ini tahu. Jadi terjadi mutasi sel yang tidak terkendali di seputar leher rahim. Untuk menjadi kanker sebenarnya butuh proses 3-20 tahun. Lama nggak? Lama. Harusnya perlu menimbulkan kematian nggak? Nggak perlu kalau wanita waspada. Nggak perlu kalau wanita paham. Ya, karena harusnya di fase-fase stadium dini sudah bisa menemukan gejala yang dirasakan. Ya. Jadi karena prosesnya panjang, tapi kami bingung nih, kenapa menjadi penyebab kematian nomor 2 wanita di Indonesia? Jawabannya cuma satu, wanita Indonesia tidak paham. Betul tidak? Ya. Makanya setelah ketemu saya hari ini namanya apa? Yayasan apa? Sentosa Asih. Sentosa Asih ya. Ini kami berharap Sentosa Asih bebas dari cervical cancer. Amin. Nah, oke. Apa penyebabnya? Ya, kenapa mutasi sel leher rahim tidak terkendali? Tidak. Jadi penyakit ini disebut dengan sebutan the silent killer. Tahu the silent? Menyerang perlahan, menyerang secara diam-diam. Perempuan begitu masuk, ini penyebabnya. Apa nih? Apa namanya? HPV. HPV itu apa sih? Virus. Human papilloma virus. Ketika virus ini masuk ke leher rahim, dia menyerang pelan sekali. Butuh proses berapa tahun tadi? 3-20. Harusnya wanita bisa terhindar dari cancer kalau dia care sama diri. Ya, oke. Virus ini ada 100 kurang lebih jenisnya. Yang menyerang leher rahim, yang membuat mutasi sel tidak terkendali di leher rahim, ini yang tipe 16 dan 18. Ada nggak HPV lain yang juga menyerang organ wanita? Ada. Ini HPV yang tipe 6 dan 11, yang menimbulkan genital wart atau jengger ayam kalau bahasa awam, atau kutil atau kondiloma pugnatum. Ya, kutil kelamin, ya. Oke. Jadi virusnya ada berapa jenisnya? 100 kurang lebih, ya. Yang menyerang leher rahim yang tipe 16 dan 15. Yang menyerang organ yang lain tipe 6 dan 11. Dan virus ini bisa ini membuat kanker serviks tinggi sekali. Dan virus ini proses penularannya lebih hebat dibanding HIV. Tahu HIV? Pernah dengar Bu? HIV? Human Immunodeficiency Virus. Kalau HIV hanya menular melalui hubungan seks, hanya menular melalui jarum suntik, penasun, pengguna jarum suntik ya. Tapi kalau HPV ada jalur yang lain, jalur non seksual, ya. Oke, dan kanker serviks bisa menular kepada siapa saja. Ini nggak peduli mau wanita yang sudah menopause. Kadang saya sering ketemu di seminar, Pak saya sudah menopause, saya sudah berarti mens. Saya nggak perlu lagi mikirin perusahaan bawah. Saya kasih tahu case-nya Mbak Titi Kusma. Usia beliau berapa? Saat divonis cancer, usia Mbak Titi Kusma itu 71 tahun. Sudah menopause belum? Sudah. Ya. Jadi kanker serviks tidak pandang usia. Mau gadis, mau remaja, mau puber, human papilloma tetap menyerang mereka. Ya. Jadi ini bisa menyerang siapa saja. Ya, makanya di seminar ini saya selalu katakan save your love now. Selamatkan ibu Anda, selamatkan anak Anda dari bahaya human papilloma virus. Sepakat? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Ini sumber penularan human papilloma 75% melalui hubungan seks, ada jalur non seksual misalnya jalur prenatal dari ibu bayi saat persalinan, tapi yang paling sering ini biasanya dari faktor lingkungan. Makanya mulai hari ini waspada, berhati-hati menggunakan sarana toilet umum, karena virus ini bisa menular melalui faktor air. Ya, jadi kalau pakai toilet umum bagaimana? Saya sarankan tetap usahakan yang langsung muncul dari keran. Ini yang pertama. Dan kedua, sifat virusnya senang di tempat lembab. Artinya apa?
saat Anda habis BAK atau pipis, jangan langsung pakai celana dalam sebelum Anda pastikan organ intim Anda kering. Ya, makanya beberapa teman-teman wanita menyikapi dengan menggunakan panty liner. Tapi panty liner pun harus sering diganti. Itu ya. Oke, tapi yang intinya adalah upayakan kondisi organ intim kita tidak lembab. Karena virus ini sangat mudah mati ketika kena oksigen. Ya, jadi perempuan harusnya sehat kalau dia care sama dirinya. Ini kadang-kadang perempuan masuk toilet umum, BAK, ya setelah dibersihkan organ intim langsung pakai tangan dalam. Akhirnya kondisi tangan dalamnya basah dan itu menimbulkan suasana lembab. Saat itulah virus ini mudah berkembang di organ intim Anda. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman semua tadi saya bilang, penyakit ini disebut dalam sebutan the silent killer. Ini kondisi leher rahim normal, nih Bu. Leher rahim normal itu seperti ini. Nih, adik-adik, halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Ini leher rahim. Bentuknya seperti ini. Ini leher rahim yang sehat. Ya, seperti donat gitu ya. Tapi donat yang kecil bolongannya ya. Ini tempat pasang properti Bu. Ya, ini tempat pasang IUD ya. Saat ini kena human papilloma di fase lesi prakanker, Anda paling hanya mengalami displasia ringan. Di fase ini paling sering mengalami masalah keputihan, ya, masalah menstruasi. Maka tadi saya ulang-ulang, berhati-hati, jangan sepelekan masalah keputihan dan masalah menstruasi. Ya, kalau disertai dengan rasa sakit pada seputar pelvik atau rahim, segera konsultasi ke dokter. Ya, karena penyakit ini baru mulai ada gejala. Ingat ya, makanya disebut dengan sebutan the silent killer. Baru mulai ada gejala ketika sudah masuk di fase minimal stadium 1. Sudah terjadi invasive cancer. Kanker sudah mulai menyerang rahim, menyerang ovarium, ya, menyerang ginjal, usus, gitu. Baru mulai ada gejala. Jadi kapan proses pencegahan di sini? Di masa lesi ya, paham ya? Oke. Apa gejalanya biasanya yang dialami di stadium dini, stadium 1 sampai stadium 2? Ini yang dialami. Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke, mau tahu banget. Nih, gejala pertama, terjadi pendarahan abnormal. Tidak lagi mens tapi keluar flek darahan. Ya. Yang kedua, pendarahan ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan serviks. Ini biasanya terjadi saat pasca hubungan intim. Ya, habis hubungan intim dia mengeluarkan pendarahan. Atau ada yang mengalami namanya dispareunia. Dispareunia itu sakit kalau lagi hubungan intim. Oke? Ini yang tadi saya bilang dispareunia. Ya, sakit saat melakukan hubungan seksual. Perubahan drastis siklus haid. Dia alami intermenstrual tadi saya bilang, dalam satu fase bisa 2-3 kali mengalami pendarahan ya. Atau dia mengalami menorrhagi tadi, ya. Ini di fase-fase stadium awal, di stadium 2 ke bawah. Ya Bu ya. Atau mengalami apa? Keputihan yang berbau. Ya, berarti kalau keputihan berbau, keputihan apa namanya? Keputihan patologis. Ya, oke. Ini seperti ini. Kalau alami ini, jangan dianggap sepele. Kalau sudah stadium lanjut, apa yang dialami? Gini, karena sering pendarahan, akhirnya dia mengalami anemia. Ya, karena sudah bermetasase kemana-mana, akhirnya ya merasakan sakit di seputar pelvik. Tahu pelvik? Apa ya kalau bahasa awamnya? Brok. Tahu ya bro? Di sini sakit terus-menerus sampai ke punggung, rambut. Dia alami karena kankernya sudah mulai bermetastase, menyebar. Ya, oke. Sakit saat BAK, pipisnya sakit karena sudah terjadi infeksi, sudah terjadi luka. Ya, oke.
dan terjadi bocoran klorin atau diservikal vagina. Paham ya? Ini gejalanya. Kalau ada yang alami ini, kalau sudah ini jangan dipikirin, yang dipikirin ini. Kalau ini sudah pasti dialami di stadium lanjut. Ya, oke? Oke, ya. Dan buat yang sudah menopause, waspada pendarahan pasca menopause. Ya. Oke. Ini ada keputihan, ciri-ciri keputihan yang mengarah pada serviks ini. Tadi saya bilang keputihannya bercampur darah. Intinya itu. Masalah keputihan tadi sudah saya ulang-ulang, sudah paham ya? Masalah keputihan intinya ini. Jumlah keputihannya meningkat, keputihannya berbau, bercampur darah, warnanya gelap, ini hati-hati kalau sudah begini, ya intinya itu. Oke? Kanker serviks yang ditemukan stadium dini masih bisa disembuhkan. Pertanyaan saya di sini, siapa yang mau terhindar dari kanker serviks? Siapa yang mau terhindar dari? Siapa yang tidak mau dirinya kena kanker serviks? Nah, semua ya, solusinya buat yang sudah menikah cuma satu. Deteksi mengenai screen. Jadi kanker serviks, jadi nggak bisa kita merasa sehat. Anjuran kami, yayasan dan Kemenkes lakukan screening organ ini. Tapi ini hanya untuk yang sudah menikah, ya. Oke. Atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Bagaimana cara screening ini? Pap smear. Dengan cara pap smear ini pertama. Dulu ada keluhan pap smear mahal, dok. Hari ini pemerintah sudah bisa menggunakan BPJS pap smear. Ya. Tapi prosesnya lama, dok, bisa 7 sampai 14 hari baru ketahuan hasil. Oke. Kalau memang itu alasannya, masih ada cara yang lain, yaitu IVA test. Tes IVA itu hari ini periksa, hari ini juga langsung ada hasilnya. Ya, bedanya apa IVA sama pap smear? Kalau pap smear itu mengambil sampel cairan dari leher rahim. Kalau IVA itu dipulas pakai asam asetat. Jadi kalau ada reaksi di leher rahim, berarti ada masalah di sekitar leher rahim. Makanya prosesnya cuma 1 hari, ya. Ini proses IVA. Dan ini harus berkala. 5 tahun sekali, ya. Jadi pas saya sudah pap smear, sudah berkala belum? Ini jadi masalah, ya. Jadi berkalanya 5 tahun sekali. Oke? Ini prosesnya ibadah satu pap smear seperti ini lah, ya. Nih. Kenapa? Oke, paham sampai sini ya? Paham. Kita tinggal 10 menit lagi baru bicara. Oke. Oh, turun ya. Ini berarti mati ya? Ini berarti mati ya, pakai fokus ya. Apa kabar? Luar biasa. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, ikutin saya. Tweet. Sorry. Tweet. Hello. Yang sebelahnya. Hello. Mulai sekarang. Berlaku adil ya. Sama diri kamu sendiri. Tweet. Hai. Kamu juga ya. Mulai sekarang. Yuk selamatkan diri kita dan keluarga kita dari masalah kanker serviks. Oke, berapa buat Anda? Oke ya. Nah, sayangnya wanita tak semua sadar yang mau melakukan pap smear atau IVA test. Alasan ini, dia takut sama ini namanya spekulum, cocor bebek, karena bentuknya kayak mulut bebek ya, makanya disebutnya cocor bebek. Jadi pap smear dan IVA test menggunakan spekulum. Spekulum ini dimasukkan ke dalam vagina.
Makanya nggak boleh untuk gadis, ya. Nanti bagaimana dok, sakit nggak? Enggak bu, dokter itu sudah dilatih. Nggak usah dokter bidan saja sudah dilatih. Jadi nanti ada dibuat serilek mungkin, ya. Dan nanti ada jalannya kok, ya, untuk membuat Anda tidak merasakan. Yang penting Anda jangan tegang. Yang pertama kunci jangan. Yang kedua jangan menikmati. Jadi jangan tegang, ya. Oke, ya. Tapi ini hanya untuk yang sudah berhubungan Menikah. seks, ya, betul ya. Dan ada syarat pasmir. Syaratnya bagaimana pasmir? Sebelum melakukan pasmir, Anda tidak boleh sedang men. Ya nggak boleh. Yang kedua nggak boleh saat lagi hamil. Maka nanti begitu mau pasmir, dokter akan tanya. Ya, karena dokter berani melakukan pasmir atau IVADES minimal 6 minggu setelah melahirkan. Ya, kalau lagi hamil nggak berani, atau baru 2 minggu habis proses kelahiran nggak berani juga, dokter minimal 6 minggu berani melakukan pasmir. Ya, ini selanjutnya dilarang menggunakan sabun apapun sebelum pasmir. 3 hari sebelum pasmir dilarang menggunakan sabun apapun di seputar organ intim, karena dikhawatirkan mengganggu proses penelitian laboratorium. Dan dia tidak boleh berhubungan seksual 3 hari sebelum melakukan hubungan, sebelum melakukan pasmir, karena sperma bisa mengganggu, ya, proses penelitian di laboratorium. Ya, jadi nggak boleh. Itu syaratnya. Apa yang pertama? Tidak sedang men, tidak boleh hubungan seksual, dilarang menggunakan sabun bersih apapun, tidak sedang hamil, dan tidak boleh buat virgin. Ya, tadi saya bilang karena menggunakan cocok dari tadi atau spekulum, ya. So buat yang gadis bagaimana? Padahal kan kanker serviks menyerang juga, betul ya? Caranya bagaimana? Disenyumin aja. Terus kalau disenyumin, HPV-nya terpesona gitu. Enggak ya? Jadi bagaimana kalau disenyum kayak gitu? Bagaimana buat virgin ini solusinya? Vaksin. Vaksin anti HIV, anti HPV. Tapi sayangnya ini tidak bisa berjalan di Indonesia. Kenapa? Karena vaksin ini cukup tinggi harganya. Ya, vaksinnya 3 kali diberikan. Hari ini vaksin, 2 bulan ke depan vaksin, 4 bulan lagi ke depan vaksin. 1 kali vaksin 600.000 Sir. Jadi masih cukup tinggi. Berarti kalau 3 kali vaksin berapa? 1.800.000. Dan ini masih menjadi kendala di Indonesia. Ini pemerintah masih menggodok masalah ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditanggulangi dengan BPJS. Harapan kami seperti itu, ya, gitu ya. Nah, ini. So solusinya bagaimana? Dok, aduh mahal. Saya nggak bisa janjikan apa-apa. Saya cuma bilang sama Anda, save your money for your fee. Tahu? Tahu artinya? Menabung untuk menyelamatkan your fee, vagina Anda. Ya, karena vaksin wajib anjurannya. Ya, oke. Ini saya survei di teman-teman di kampus-kampus. Pernah ini nggak? Pernah vaksin nggak? Jawabannya ya karena tadi kurang informasi dan mahal harganya, akhirnya nggak berjalan. Ya, oke. Kenapa kok harus dideteksi ini Bu? Kenapa kok harus ditemukan stadium dini? Karena kanker serviks masih bisa diatasi kalau masih ditemukan di stadium awal. Kalau di stadium awal, cara penanganannya pun ringan Bu. Paling cuma ini, menggunakan dengan metode krioterapi. Dan ini sudah ada di puskesmas. Ya, jadi tidak perlu, tadi saya bilang tidak perlu menunggu layanan. Ya, jadi kalau di stadium dini, Anda puskesmas saja ini ada. Ya, Anda tinggal di krioterapi namanya. Ya, menggunakan nanti dibuat kayak bukaan es ya di leher rahim, nanti dirontokkan tadi virus lesi kanker tadi dirontokkan. Ini pasien seperti itu. Ya. Oke. Kalau sudah ditemukan stadium lanjut ini yang membuat orang kaya jadi miskin. Ya, orang sehat jadi stres. Karena mikirin ini fase penanganan kanker sudah stadium 2 ke atas. Ini sudah melalui proses radiasi, ya, kemoterapi, lain-lain. Ya, ini yang harus Anda hindari. Mudah-mudahan tidak sampai mengalami fase ini. Ini harapan kami, ya. Oke.
Nih, atau dengan seperti kasus harus di kemoterapi. Di Indonesia masih kemoterapinya masih sistemik lah ya, belum ada yang seperti di Guangzhou. Kalau di Cina, saya nggak tahu kalau di Penang sudah atau belum. Kalau di Guangzhou ada namanya kemoterapi tace, dia hanya mengkemo bagian kansernya saja. Kalau di Indonesia masih melalui infus, ya, jadi masuk ke sel darah. Makanya ada dampaknya kalau kemoterapi, rambut rontok, kulit kering, payudara habis segala macam. Ini yang membuat akhirnya perempuan stres dan kemo itu sakit di awal karena masuk ke inti sel darah. Ya, oke. Tapi jangan mengalami ini kisah nyata dari Jack Budi, bintang reality show, usianya 21 tahun saat kena kanker. Berjuang selama 8 tahun melawan kanker, meninggal di usia 29 tahun. Atau kasus di artis kita, survivor kami, Julia Perez, kenanya di usia 30-an. Awal kena, kami sudah sarankan sama beliau, Julia lo terakhir deh gitu. Tapi beliau nggak mau karena hari itu mau menikah sama Gaston ya, waktu itu ya. Beliau tolak itu, akhirnya pilih lakukan kolonisasi. Kolonisasi itu apa sih? Pembedahan, nanti saya ceritakan ya. Nih kalau di kemo sudah, radioterapi sudah, nggak bisa mempan juga, di combine. Di kemo juga, di radioterapi juga. Ya, yang penting sel kankernya mati atau non reaktif. Ya, oke. Cara terakhir ini pembedahan. Ada yang pembedahan kolonisasi, ada yang surgery, ada yang hysterektomi. Hysterektomi itu pengangkatan total keseluruhan rahim. Ya. Atau kolonisasi. Kolonisasi itu apa? Ini kolonisasi ini. Ini cuma disayat, dipotong di bagian leher rahimnya saja. Ini contoh, kalau ini contoh hysterektomi ya. Ini rahimnya sudah diangkat. Ini rahim Anda di bawah seperti ini. Ini ovarium, ini endometrium, ini leher rahim. Kalau kolonisasi, operasi pembedahan hanya mengangkat sel ini. Ya, oke. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, saya mau kasih Anda shock terapi. Mudah-mudahan setelah melihat film ini Anda langsung punya sikap memerangi cancer. Ya, hari ini nonton sekilas saja proses pembedahan surgery bagi para penderita kanker serviks. Harapan saya Anda bisa menjadi shock terapi buat Anda. Ya, oke. Ini prosesnya surgery seperti itu. Ini sebenarnya sudah kami sudah kami sosialisasi juga di media sosial. Karena berharap kami Indonesia wanitanya pengen melakukan bukan hanya bersikap menghindar, tapi bersikap memerangi kanker serviks. Karena sebenarnya kanker serviks ini nggak perlu menimbulkan kematian yang terlalu banyak. Kalau perempuan itu punya sikap waspada, punya sikap memerangi terhadap masalah kanker serviks. Ya, ini proses surgery pemotongan leher rahim. Ya. Siapa yang tidak mau kena? Siapa yang tidak mau kena? Katakan saya. Katakan saya. Oke. Iya. Pak, laki-laki bagaimana? Laki-laki, itu perempuan ya. Saya kasih tahu sama Anda. Kalau kena human papilloma, Anda bisa kena kanker prostat. Ya. Walaupun 75% laki-laki pembawa gen, pembawa virus. Ya. Oke. Jadi cara cerdas menghindari kanker serviks bagaimana? Cara cerdasnya bagaimana? Berlaku adil pada diri Anda. Apa? Dokter terbaik adalah diri sendiri. Betul atau tidak? Oke. Nih, buat yang sudah menikah, deteksi organ intim. Jangan banyak alasan. Yang sudah menikah, jangan banyak alasan untuk tidak IVA atau pap smear. Ya, kalau sudah pap smear, sudah IVA berkala 5 tahun sekali. Dan pola hidup sehat, ya. Ini hindari masalah-masalah yang menjadi pencetus. Ada mana? Ada yang di sini ada lagi mens kan? Ada lagi mens kan? Atau ada contoh pembalut kan? Mana sudah ada dokter. Jadi pembalut umum ya, yang biasa dipakai perempuan ya, betul ya?
coba buka dalamnya? Pernah coba buka dalamnya? Pernah. Dalamnya apa? Kapas. Kalau kapas bagaimana menentukannya? Kalau kapas itu ada campur air, ya. Begitu dicabut-cabut itu ada serat. Iya. Tapi kalau tidak ada, bisa dipastikan itu bahan daur ulang dibuat dari sampah bekas koran, ya, dari kayu-kayu bekas yang diproses bleaching, ya, yang menjadi bahan pencetus. Oke, kita lihat dalamnya. Menurut ibu ini kapas atau kertas? Kertas. Tidak ada serat. Jadi kalau seperti ini, berarti dibuat dari bahan-bahan karsinogen, bahan pencetus kanker. Sementara saat menstruasi, perempuan sedang mengalami ketidakstabilan hormon dan ketidakstabilan pH organ intim. pH organ intim itu 38 sampai 45. Itu kalau lagi mens, itu bisa mengalami sampai 7 pH. Sedang rentan-rentannya kena penyakit, tiba-tiba ada kasih bahan pencetusnya. Jadi kan? Iya. Dan ini dipakai berulang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Wajar gak masalah organ intim wanita hari ini semua mengalami? Wajar gak? Wajar. Ya. So bagaimana ini solusinya? Solusinya sederhana. Kalau pakai pembalut seperti ini, pastikan 2 jam sekali ganti, 2 jam sekali. Rugi ya? Bagaimana dengan ini? Kalau sudah kena cancer mana yang lebih rugi? Air mahal, Pak. Hah? Air. Air mahal? Iya, mengalir terus listrik, Pak. Iya gitu ya? Oh iya. Jadi mendingan kena cancer? Enggak. Oke ya? Atau paling minim, saya kasih tahu. Halo? Halo? Paling minim sehari 3 kali ganti. Kalau pembalutnya seperti ini, ya. Kecuali kalau sekarang sudah banyak bahan-bahan yang dari kolagen, banyak sekali bisa beli di apotek dan lain-lain bisa. Jadi banyak sekali bahan-bahan pembalut yang sekarang sudah higienis, yang sudah standar Kemenkes RI. Biasanya sudah ada izinnya, bukan hanya BPOM, tapi izinnya sudah Alkes. Ya, oke. Ini selanjutnya say no to, say no to, say no to, free sex. Cukup 1 seumur hidup. Ya, jangan 1 di sini, 1 di sana. Dok, saya 1 dok. Iya, 1 di Condet, 1 di Kramat Jati gitu ya. Jangan gitu ya. Say no to free. Oke. Mulai berlaku adil pada diri Anda sendiri. Jangan banyak alasan. Oke, ini cara jelas melakukan organ. Dan mulai sekarang, walaupun sudah vaksin, Bu, walaupun sudah vaksin, adik-adik, organ intim tetap harus dirawat. Tetap seperti Anda merawat wajah, seperti Anda merawat tubuh. Ya, benar kan? Tubuh dirawat gak Ibu? Dirawat. Organ intim perlu dirawat gak? Perlu, bahkan sangat perlu. Kenapa? Karena itu organ bagian untuk memproduksi, betul? Bagaimana caranya nih? Hindari pewangi organ intim. Pewangi apapun, jangan termakan rayuan iklan. Pewangi apapun yang sifatnya pewangi, hindari. Ya, oke. Bersihkan organ intim. Tahu cara bersihkan organ intim? Ini mahal. Cukup dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Jangan dikucak atau jangan dibolak-balik. Karena liang sergama, liang vagina dengan liang anus itu dikit nempel, cuma 1 sampai 2 cm. Ya, jadi kalau dibolak-balik saraf, besar kemungkinan virus atau bakteri dari anus naik ke vagina. Jadi bagaimana caranya? Searah saja. Kalau lagi pipis, bersihkan organ intim searah saja, dari depan ke belakang atau atas bawah. Dan gunakan air yang mengalir. Ya, jangan takut, jangan sayang listrik. Kamu di sini di saya yang pakai listrik ya, Pak? Enggak ada, Pak. Kamu saya bilang ibu Norma ya. Ya. Gunakan air yang mengucur.
ya, tapi juga tidak boros air. Hindari tanah ketat, karena ini bisa menimbulkan menjadi gejala PID atau PID, pelvic inflammatory disease, radang panggul, dan organ intim jadi kondisinya lembab, nggak ada udara, ya sudah ketat berlapis pula. Kok berlapis Pak? Iya, supaya kelihatan bokongnya bahenol kan? Ya, hindari hal-hal semacam ini, ya teman-teman semua. Ini caranya. Ini boleh nih buat ibu. Ini baik sekali. Metode perawatan organ intim juga, mungkin dengan spa, mungkin dengan apa lah, ya, dan segala macamnya. Ya, sampai di sini paham sudah? Paham sudah? Oke. Untuk merawat organ intim, atau nanti Anda bisa menggunakan produk sponsor kami, tapi nanti urusan mereka, ya bukan urusan saya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan hari ini, menurut Ibu, informasi hari ini penting atau tidak? Penting atau sangat penting? Buat adik-adik, informasi hari ini penting atau tidak? Sangat penting. Oke. Pendapat Anda, deteksi organ intim penting atau tidak, Bu? Deteksi organ intim, tadi pasien dan divates penting atau tidak? Penting atau tidak? Sangat penting. Penting atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Oke, ya. Saya berharap ini. Apa nih? Apa? Sama-sama baca yuk. Jika. Terus, ganti kata Anda dengan saya. Ganti kata Anda dengan saya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika apa yang saya dapatkan ini tidak hanya melebihi diri saya, tapi saya ceritakan kepada teman, saudara, dan semua orang yang saya kenal, maka saya telah membantu Indonesia bebas dari HIV. Amin. Oke. Siap, waspada? Siap nggak? Siap nggak? Siap. Oke, saya kasih tahu sama Anda. Oke, gini. Nih. Ini apa? Hah? Oh. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Siapa yang mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa? Ya, saya duluan tadi. Kalau saya dulu yang ngambil, Sakit hati saya, Pak. Ya. Saya sudah maju tapi saya tidak mendapatkan. Iya. kasih nanti 5.000 sama Umi. Oke, tidak Berarti apa-apa. bagi 2 sampai atas tadi ya. Oke. Bagi 2, Pak. Saya dapatnya tadi. Maksudnya kenapa kau ini? Ya, maksudnya kenapa? Banyak wanita yang pengen terhindar dari kanker, tapi tidak mau melakukan aksi untuk melakukan pencegahan. Sama tadi, Anda mau uang mau, tapi tidak mau melakukan aksi, sehingga akhirnya tetap kena kanker. Bilangnya nggak mau kena kanker, tapi tidak mau melakukan action merawat organ. Betul nggak? Ada yang mau lagi? Tapi sayang kesempatan tidak datang. Jadi kalau sudah kena cancer, sudah mau bilang apa? Justru kesempatan diambil sebelum kena cancer. Siapa yang mau? Ada yang mau lagi? Hah? Ada yang mau? Hah? Saya selalu di belakang. Yang mana? Siapa yang mau? Ingat, kesempatan memang tidak datang 2 kali. Ya, tapi kesempatan milik orang yang mau terus mencoba. Walaupun Anda sudah kena cancer, walaupun hari ini Anda sudah alami keputihan, walaupun hari ini Anda sudah mengalami masalah menstruasi, itu masih bisa diatasi kalau Anda tetap ngotot berulang-ulang, tidak patah semangat untuk merawat organ intim dan menghindari diri dari masalah kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Herjam.
Nanti kalau mau ada sesi tanya jawab boleh, ya. Tapi sebelumnya mungkin kami minta izin apa mau? Gak ada itu ya. Oh gitu. Saya kan bukan tanya jawab dokter, tapi nanti mungkin setelah iklan sejenak ini gitu ya. Boleh ya? Oke. Ini materi di sini. Ini Bu. Saya tunggu di sini atau di luar? Sini aja. Oh, boleh. Selamat sore. Sore Bu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya, yaitu mau kenal atau tidak kira-kira? Ya, mau sekali? Mau. Sekali mau kasih juga buat Bapak Brina, Ibu dan Bapak ya, dan seluruh yang ada di ruangan ini. Saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan tentang kesehatan ya dari PT kami ya. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya ulang lagi, mau kenal atau tidak? Mau. Ibu bapak kira-kira mau kenal saya? Pasti dong. Barangkali nanti di luar sana ketemu saya, menyapa saya, memanggil nama saya, mungkin nanti tidak tahu namanya. Lebih baik saya berkenalan dulu ya. Ya. Kenalkan, nama saya yaitu Ibu Septini. Ya, dengan dipanggil singkat boleh Ibu Septi. Ada yang namanya sama? Ada. Saya ganti aja panggilannya. Ada yang namanya sama sama saya? Tunjuk jari. Mana? Ya, di sini saya boleh dipanggil Ibu Septi atau Ibu Tini. Septini saja. Nggak ada yang sama. Tina Bu, Tina nggak ada Bu. Iya. Di sini. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini, ya, saya mau memperkenalkan saya sponsor dari PT JKS 88. Yang di sini nanti akan saya jelaskan apa sih adanya yang di dalam PT JKS 88 tersebut. Oke. Nah, kenapa saya langsung saya bekerja di PT tersebut. Di sini saya sangat puas ya. Di sini kualitasnya, legalitasnya sudah aman ya. Nah, kabar gembira untuk wanita Indonesia. Oke. Nah, di sini kabar gembira ini kita akan menjelaskan ya, akan mengenalkan juga suatu produk yang intinya sudah dijelaskan dengan Bapak Dokter KJM ya. Tadi sudah dijelaskan apa sih produk tersebut, kesehatan tersebut. Intinya nanti saya jelaskan. Ya, inilah produk-produk andalan kami yang dari PT JKS 88 tersebut, yaitu namanya Jus Kangen. Dan ini saya utarakan dokter terbaik tadi yang sudah dijelaskan, sudah sampaikan dengan Bapak AJM. Dokter terbaik adalah diri Anda sendiri. Betul atau tidak? Betul. Ya. Apa? Dokter terbaik adalah
legalitasnya udah tadi saya bicarakan di pertama, dan penghargaannya juga sudah lengkap ya. Di sini penghargaannya udah internasional ya. Nah, disinilah ya. Jadi di sini kandungan ya. Kandungannya saya ceritakan tadi, rumput Fatimah dan lain-lain tadi ya. Dan delima merah fungsinya buat untuk mencegah kanker seperti tadi udah dijelaskan Pak HJM ya, untuk kanker, tumor, kanker serviks, tumor, miom dan sebagainya tadi ya. Jadi disinilah untuk mencegah untuk memanjakan. Artinya memanjakan yaitu memanjakan otot-otot seperti otot-otot organ intim kami yang di dalam tubuh kami ya, seperti mengencangkan vagina, mengencangkan payudara dan sebagainya. Juga di sini nanti di situ juga langsung aja ya, di situ juga untuk kecantikan, menghaluskan kulit dan untuk mencantikkan, bisa mencantikkan wajah kita. Intinya apabila ada yang berjerawatan kah, ada yang flek hitam lah, itu dikikis dari luar ataupun dalam bisa ya, produk tersebut ya, luar biasa. Nah, manfaat buah tersebut yaitu satu, manfaat buah bit itu untuk mencegah antioksidan ya, dan manfaat dan sebagainya ya. Untuk mempersingkat waktu saya singkat aja dan sebagainya. Terakhir meningkatkan stamina ya, yang udah saya sebut tadi barusan ya. Dan manfaat wortel ungu menurunkan berat badan. Saya tadinya 150 kilo jujur aja. Nah, saya konsumsi produk tersebut saya bisa 80 kilo. Tepuk tangan dong. Ini artinya menurunkan badan, mencegah kanker hati, ya, meningkatkan kesehatan jantung, juga bisa menyehatkan kesehatan jantung ya. Di sini menurunkan kolesterol, mengurangi urisis dan sebagainya. Jadi di sini juga buat penyakit gula, kencing manis dan sebagainya bisa. Ya. Yang jelas di sini produk tersebut untuk mengkikis yang artinya di dalam tubuh kita entah itu penyakit apapun bisa ya. Seperti tadi miom dan sebagainya bisa dikikis dengan produk tersebut. Nah, di sini ya. Di sini produk-produk tersebut mencegah kanker serviks dan sebagainya sudah dibahas dengan Bapak Dr. HJM. Alhamdulillah saya dibantu dengan Dr. HJM. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bertemu dengan beliau. Ya, saya sangat terbantu sekali ya, karena di sini untuk mengulas semuanya ini sudah ada dokter kami Pak HJM ya. Alhamdulillah. Jadi disinilah di dalam tubuh kita, ya, di dalam ini adalah gurah vagina, ya, vagina toilet. Nah, di sini awalnya seperti ini. Nah, di sini awalnya seperti ini, ya, gurahan tersebut seperti ini. Inilah terjadinya di tubuh kita ya. Nah, langsung aja. Nah, ini kenapa yang punya suami nih, adik-adik juga nggak apa-apa kan, punya keluarga juga yang udah punya suami, ya. Nah, ini saya perkenalkan aja langsung ya.
memberi informasi yang sangat terpenting buat Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya. Saya memberi informasi ini sangat penting sekali karena kami kesaksian pun sudah banyak yang sembuh ataupun yang sudah terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi disampaikan dengan dokter kami, yaitu dokter HJM. Ya, di sini karena saya kasih ya, di sini harga tersebut ya, itu satu box. Iya, satu box ini saya infokan ke Bapak Ibu semua sangat murah sekali, yaitu 150.000. Daripada tadi disampaikan dengan Pak HJM sekali cancer aja, sekali berobat ke rumah sakit berapa ya, itu sangat murah sekali. Dan di sini kalau mau membeli 3 box itu harganya 375 ya. Nah, ini nanti saya akan mendemokan produk tersebut supaya Bapak Ibu adik semua ya langsung paham dan kenal produk tersebut ya. Nah, di sini kenapa sih harus diteteskan Betadine ya? Ini kan bahan-bahan kimia yang di dalam tubuh kita. Contohnya lagi Bu, yang sampai kental. Ya, contohnya ini bahan kimia yang di dalam tubuh kita. Ya, selama ini kita konsumsi di luaran sana yang tanpa sengaja. Mungkin di sana bahan-bahan makanan dan minuman yang kandungannya sangat mengandung bahan kimia yang terjadinya itu betul-betul menimbulkan penyakit-penyakit yang ini. Ini jus kangen ya Bu ya, produk kami jus kangen. Airnya steril ya Bu. Oke. Nah, air putih. Oke. Kenapa saya bawa Indomie? Oke. Indomie tersebut mengandung bahan kimia atau tidak? Mengandung. Nah, di sini saya akan langsung demokan. Nah, kita selama ini konsumsi bahan kimia. Contoh lagi. Nah, ini seumpamanya kita mengkonsumsi bahan kimia tersebut ya. Hasilnya seperti ini. Ini intinya seperti organ-organ kami, organ tim kami ya, yang tadinya sangat betul-betul ya banyak virus di dalam organ tim kami, di dalam tubuh kami seperti ini. Bisakah dicuci dengan air putih? Ya. Kita buktikan di sini. Ya. Tidak bisa hanya dicuci dengan air putih biasa, betul atau tidak? Nah, akan pun. Nah, di sini produk kami dia bisa langsung, unggulannya luar biasa sekali. Di sini menyatakan bahwa produk ini menetalisir segala penyakit, segala toksin di tubuh kita itu langsung ke sel-sel darah kita. Oke, saya cuci kembali. Beri tepuk tangan dong. Bila mana saya tidak mempunyai produk yang berkualitas, saya tidak mau bicara dengan dokter HJM. Karena informasi di lapangan saya sudah banyak betul-betul membuktikan ya, dengan penyakit apa aja, apalagi yang tadi namanya kanker ganas, kanker dan sebagainya. Mau atau enggak mencegah Pak, Bu? Mau atau tidak menginfokan saudara, keluarga, orang tua kita? Mau ya. Jadi sampai di sini aja ya untuk
terima kasih dengan sangat saya diterima di ruangan ini untuk menginfokan, untuk menerima saya sebagai sponsor, menginfokan produk-produk saya yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mengantarkan ibu bapak adik semua untuk menjaga kesehatan. Mencegah dulu bukan daripada sakit. Lebih baik dicegah daripada sakit. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan belum? Ada panel mau dibuka pertanyaan atau langsung di close? Ada pertanyaan atau mau langsung di close saja? Ada yang bertanya mengenai masalah organ reproduksi atau masalah penyakit organisme atau mau? Ada Pak. Ada. Pak, saya mau bertanya Pak. Yang demo tadi, demo produk. Oh, produk kayak beliau. Oke. Ya, Pak. Boleh? Itu saya lihat. Ya. Itu apakah hanya dikonsumsi oleh ibu atau oleh anak-anak yang di sana? Oke. Dan juga oleh bapak-bapak karena ada kangen di situ. Ya, kalau informasi dari saya sendiri, dari pribadi saya sendiri, suami saya juga minum. Karena kenapa? Suami saya minum itu terjadinya pria itu mungkin nanti peredaran dari usus itu kan ada tersumbatnya usus buntu, ada tersumbatnya kurang pencairan kita kayak seperti bapak cairannya apa entah apalah kalau sedang bersetubuh itu kurang lancar, betul kan? Atau tersumbatnya sadar sel-sel tersumbatnya saluran kencing kita. Kadang-kadang aduh sakit yang seperti Pak Haji yang katakan, seperti tadi, aduh sakit banget kencingannya sampai pinggang-pinggang mau keluar. Itu kan kurang lancar, betul nggak? Nah di situ, adek juga jangan bilang ini jus kangen buat perempuan aja. Adek juga kadang-kadang pipisnya mungkin tersumbat. Kita juga kan nggak bisa prediksi tubuh kita itu seperti apa dalamnya, betul atau tidak? Lebih baik produk tersebut aman buat wanita dan pria, dan di sini supaya sama-sama kangen semuanya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya? Mau bertanya Bu, Ya. kan tadi begitu dahsyatnya Hyperbola. makanya tidak di situ bandingannya karena begitu dahsyatnya membersihkan hidup kita ini. Kalau masih umpamanya diminum ke organ tubuh kita, usus kita, apakah nggak bersih juga dengan yang lain-lain? Berbahaya kan? Nah, saya langsung supaya kalau untuk tubuh kita ya yang ngupas habis mendingan kembalikan lagi kepada dokter kami, oke? Kalau menurut saya ini produk herbal, Pak. Kalau menurut saya yang namanya herbal itu non efek samping ya. Cuma memang yang saya pahami kandungan dari kandungan ini yang saya tertarik di delima merahnya. Delima merah ini sering saya pakai untuk terapi herbal, untuk obat kanker payudara, ya, dan masalah kanker yang lain. Dan juga pernah saya gunakan untuk terapi pasien masalah pankreas atau diabetes, ya. Jadi saya kalau yang saya lihat kalau Robot Fatimah mungkin lebih kepada untuk perempuan ya. Tapi kalau delima merahnya ini bisa untuk laki-laki dan perempuan nih Pak nih. Ya, jadi dia bisa buat bisa buat membersihkan darah, ya. Dan ini yang saya lihat juga, ini wortel ungu ini sahabat jantung Pak. Kalau dalam dunia herbal ini saya sering menghadiri masalah workshop, ini dibahas nih Pak. Masalah wortel ungu ini untuk masalah jantung
ya, untuk masalah kolesterol atau varises atau saraf ya, urat-urat yang banyak yang terhambat, ini bisa diatasi kan? Dapat di mana dong? Ya, Ketemu wortel. ya makanya nggak usah nyari-nyari Pak, beli aja ini, apa nyari? Kan gitu aja kan, gitu ya? Itu kan, ya gitu ya. Nah buat adik-adik saya melihat gini, pilihannya kan misalnya Anda mau terhindar dari HPV kan anti vaksin. Vaksin anti HPV. Vaksin anti HPV itu kan 1,8 itu 3 kali suntik. Tiba-tiba ini ada produk yang menurut saya ini bisa untuk, kalau saya melihat ininya, ini delima merah kalau dikombinasi dengan rumput Fatimah ini menjadi super antioksidan, Pak. Jadi kalau sudah bicara super antioksidan, maka virus, jamur, bakteri, menurut saya ya, ini bisa diatasi. Menurut saya begitu, ya. Paling itu. Barangkali gitu ya, Pak. Kalau yang mengenai produk lain-lain ke Bu ini, saya cuma pengen masalah yang ini, yang saya bahas tadi. Ibu punya testimoni nggak? Testimoninya nanti ada di playlist satu lagi, rekaman nanti akan kami kirim. Untuk nanti kan saya tahu bahwa nomor ibu atau nanti dikirim aja. Ya sudah ada, yang jelas sudah ada. Sudah ada. Ya, saya sendiri sudah. Kalau saya sih melihat perizinan. Kalau saya artinya kalau masalah uji empiris kan, kalau masalah uji empiris itu tingkat orang berbeda-beda. Tapi kalau sudah melalui fase izin BPOM ini sudah keluar, ISO-nya sudah keluar, GMP-nya sudah keluar, SJP sudah keluar. Ini biasanya sudah melalui proses uji klinis itu biasanya. Yang saya paham itu. Iya, gitu. Karena memang perusahaannya baru setahun. Perusahaannya baru setahun, Pak. Jadi saya sendiri baru ketemu perusahaan ini baru mulai kita gandeng pasca bulan Juli. Saya minum untuk pribadi, ya, dan saya kasih buat istri. Tapi saya pribadi merasakan, yang jelas istri saya bukan Makin kangen. apa untuk ini Pak, untuk libido seksnya meningkat. Yang pertama terus yang kedua apa namanya? Yang saya rasakan di organ intimnya lebih rapat, lebih apa namanya? Lebih mungkin kalau gini ya, dok, sorry kalau saya bicara vulgar. Jadi kalau perempuan itu kan kalau sudah menikah biasanya yang tadinya ukuran S jadi M, jadi X, jadi XL gitu ya. Setelah minum ini mungkin jadi S lagi. Mungkin begitu. Ya. Sempet lah. Ya. Jadi makin kangen. Belilah Bapak. Saya minumnya ini Pak. Saya minum ini dan istri saya kasih minum ini juga. Oke. Ya, siap. Saya mau tanya tentang penjelasan Bapak tadi. Iya. Apakah CD atau selat celana dalam itu bisa menjadi pencetus Iya. dari kanker seks? Ya. Dan celana dalam apa yang baik? Ya. Jadi celana CD yang bersih, CD yang sudah Si kena Elsa nggak angin pakai anginan, celana. CD yang sudah kena oksigen, sudah kena Bebas jemur, bernafas. itu sudah bebas Bu. Dari masalah apa namanya karsinogen, gitu ya. Makanya kalau ibu beli CD bukan perkara bahannya apa, tapi jangan dulu pakai sebelum dicuci. Ini kan kadang-kadang kita dari mall, ya karena mungkin bepergian ke hotel atau apa gitu ya. CD yang dari mall langsung kita pakai buat penggunaan langsung. Ya CD apapun, ya saya nggak tahu kalau CD mungkin yang harganya di atas 2 juta kali barangkali, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalau